Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. Malam saya pengajian. 15 menit betul karena mau wayangan. Seminggu kemudian ketua panitia ini datang ke pondok saya, yang kawan lama saya. Gus, saya dengar Gus Miftah mau bikin masjid. Iya. RAB-nya habis berapa waktu itu? 2 miliar. Saya bilang, ini rezeki Gus Miftah. Kenapa bro? Saya punya cadangan uang 2,5 miliar. Kalau Gus Miftah berkenan akan saya sumbangkan kepada Gus Miftah. Saya langsung seneng Pak. Saya langsung ngurus Dodo Pak. Dodone istri saya. Ya Allah. Lah masa dodomu? Saya langsung bilang sama istri saya, istri saya seneng banget itu. Akhirnya kita makan-makan bareng sama orang ini Pak. Selesai makan orangnya bilang, tapi mohon maaf ya Gus, kenapa bro? Ini teman saya lama banget. Untuk mengeluarkan uang ini dari bank itu butuh biaya administrasi. Berapa? 50 juta. Saya cek di rekening saya itu juga hanya ada 50 juta ada. Saya bilang sama istri saya panggil, Beb. Istri saya jawab, iya saya. Syaitanir rajim. Ya gak apa-apa, Kiai manggil istrinya Beb, kamu kawiane tandure mamah. Mama, iya papa. Mama tongkake meletek-meletek. Kalau bapak panggil istrinya apa? Panggil istrinya apa? Papa, mama? Oh mama. Mama. Iya bapak. Mama kemana? Tandur papa. Mama tandur. Saya bilang sama istri saya, ini kita mau dibantu uang 2,5 miliar, tapi harus mengeluarkan biaya administrasi 50 juta. Menurut Bunda gimana? Istri saya jawab, kan istri saya solehah. Saya ikut abah. Karena laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Betul bu? Imam yang baik, mohon maaf, makmum yang baik yang patuh dengan imam. Betul? Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju bu? Oh. Karena saya punya keyakinan kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Betul bu? Saya tanya ibu-ibu, betul apa salah bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Ya udah kalimatnya saya ganti. Kesuksesan seorang suami ada peran seorang istri. Betul? Itu artinya apa? Kalau suami tidak sukses boleh ganti istri. Ya sudah, kalau saya bukan seperti itu. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Beneran sekarang Pak Kapolres jadi Kapolres mantannya menyesal. Waduh, taunya aku mau gitu. Telat. Makanya cara kamu sekarang membuat bahagia adalah bagaimana mantan kamu menyesali. Ya, gitu, kamu malah galau. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian ya. Kere. Istri saya manut ya. Ya sudah Pak, diambil uangnya kasih. Uang saya ambil dari bank 50 juta. Saya kasih kawan saya ini. Ini kapan cairnya, bro? Paling lama sebulan, Gus. Saya percaya kawan lama. Nah, tanda tangan selesai. Seminggu waktu itu belum ada BBM, belum ada WA, adanya SMS saya SMS. Gimana bro perkembangannya? Alhamdulillah Gus on progress. Seneng saya. Oke. 2 minggu lagi saya SMS, gimana bro? Tinggal nunggu tanda tangan. Oke. 3 minggu saya SMS, gimana bro? OTW. Apa kuwi? Ojo takon baik. Wah, kok ngeri-ngeri sedap ini. Pas 1 bulan saya SMS, gimana bro? OTW. Apa kuwi? Oke, tunggu aja. Bulan kedua saya SMS, tidak balesi. Bulan ketiga saya telepon, HP-nya mati. Tanda-tanda bahwa saya telah tertipu. Jadi mau bangun masjid punya uang 50 juta malah hilang. Saya baca hadis Pak. Hadisnya itu indah banget.
Amaroni Robbi sab'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku 7 hal. Salah satunya apa? Amaroni Robbi an uksiro qala la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini disunahkan dibaca habis asar sebelum matahari terbenam 10 kali, 100 kali. Insya Allah Allah akan kabulkan hajatmu, akan dengarkan doa-doamu, akan selesaikan masalahmu. Saya baca, baru seminggu saya baca, kawan saya Kapolda Jogja telepon, waktu itu Brigjen Cuk Basuki. Cuk, beneran namanya Cuk Basuki. Cuk itu bukan Dancuk, TJUK, goblok. Kok Dancuk Basuki? Cuk Basuki. Cuk sama Dancuk itu beda. Dancuk itu komandan pucuk. Gus Miftah, minggu depan ada acara enggak? Kenapa Jenderal? Saya itu pengen menikahkan anak saya. Saya pengen Gus Miftah memberikan nasihat pernikahan. Bisa enggak Gus? Saya jawab, oh saya senang sekali Jenderal kalau disuruh memberikan nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan lagi. Tapi ingat, saya pesan sama laki-laki, nikah itu senang tapi jangan senang menikah. Setuju Bu? Alah tadi nggak mau, sekarang setuju. Kemayu. Saya berangkat ke Sidoarjo. Saya ngaji di sana pulang. Seminggu kemudian jenderalnya datang ke pondok saya. Mohon maaf ya Gus, kemarin belum ngasih Gus Miftah apa-apa. Ini ada titipan untuk Gus Miftah. Saya dikasih uang 30 juta. Saya bilang sama jenderal, Jenderal uang saya terima tapi mohon maaf tidak saya pakai. Kenapa Gus? Saya akan bangun masjid dengan menggunakan uang ini sebagai modal. Jenderalnya bilang apa? Gus Miftah mau bangun masjid? Iya, saya tambahi Gus 20 juta lagi. Akhirnya genap 50 juta. Uang saya yang diuntal codot. Akhirnya balik Pak, 50 juta. Saat itu saya berjanji, ya Allah ya Rabb, saya bangun masjid tidak akan bikin proposal. Saya tidak akan minta-minta ada orang ngasih saya terima, enggak. Saya cari sendiri. Saya tidak mau ada panitia. Waktu itu saya berjanji, saya mau bikin pesantren, saya gratiskan. Saya mau bikin pengajian, enggak ada kotak infak. Dan ternyata Allah kabulkan. Saya bangun masjid, enggak ada proposal, enggak ada kotak infak. Sudah 50 juta saya mulai dan bulan ketiga uangnya habis. Bingung saya. Saya punya mobil Avanza waktu itu. Saya bilang sama istri saya, boleh nggak mobilnya dijual untuk meneruskan pembangunan masjid? Istri saya bilang, ikut imamnya. Oh, saya jual. Oh, istri solehah. Oh. Makanya sekarang istri saya sakit, istri saya bilang begini, tolong abah nikah lagi. Saya jawab, sorry, saya adalah tipe suami yang setia. Oh. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. Akhirnya mobilnya saya jual Pak. Saya ingat betul waktu itu laku 130 juta. Semuanya saya masukkan masjid. Saya ingat dengan firman Allah, "Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha." Yang datang dengan membawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Dan ternyata janji Allah itu benar. Sebulan setelah saya sodako Avanza, Allah kasih saya Innova baru. Gagah. Masjid dikai rondo, matamu dikai rondo ya loh. Kok dikasih janda? Emangnya aku cowok apaan? Kamu naksir sama aku ya? Sorry, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Pembangunan masjid terus berlangsung. 8 bulan kemudian uangnya habis lagi Pak. Nggak punya uang lagi saya. Saya bilang sama istri saya, boleh nggak Innovanya dijual? Lah kan mobil baru Bah. Sudah, kemarin Avanza dijual aja kamu ikhlas, kok masa ini kamu nggak ikhlas? Gimpun saya ikut Abah. Innova saya jual laku waktu itu 235 atau 240 juta untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Udah, saya jual. Tetangga saya nggak suka dengan saya, bilang, cie Kiai ini bangkrut. Mobilnya dijual, karena kemana-mana saya naik motor. Sudah, saya ikhlas. Perjalanan itu ada mantan ASDM Mabes Polri.
namanya Irjen Mustafa Hari Kuncoro, bangun masjid arah sana Pak, mana ya? Lampung Barat ke sana namanya apa itu dulu? Daerah sana lah pokoknya gitu loh. Beliau bilang sama saya, Gus Miftah, saya mau bikin masjid, saya punya masjid, tinggal meresmikan. Bersama Kapolda Lampung waktu itu Brigjen Heru Winarko yang sekarang jadi kepala BNN. Saya ingat betul itu, karena Pak Heru itu kawan dekat saya. Dari Lampung beliau ke Mabes, kemudian jadi Direktur Penindakan KPK Bintang 2, kemudian jadi kepala BNN. Gus Miftah tolong ngaji. Oke. Saya pulang dikasih uang 100 juta Pak. Saya ngundang jenderal Banjaragung mustahil. 2 bulan setelah saya jual Innova, Allah Maha Baik, saya dikasih Fortuner baru sama Allah Pak. Masjid jadi, mobilnya baru. Oh, inilah yang dikatakan oleh Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah Maha menepati janji. Kalau janji calon bupati saya nggak percaya. Banyak bohongnya. Makanya tolong calon-calon bupati baiklah dengan rakyat seterusnya, jangan hanya ketika mau pemilihan tok. Betul? Kalau mau nyalon sowan kiai, begitu jadi kiai ditinggal. Lama-lama kiai dianggap seperti daun salam, seperti laos. Maksudnya apa? Masak sayur dicari pertama kali, sayurnya matang dibuang pertama kali, kan gancuk. Jangan hanya baik ketika mau pencalonan, betul? Makanya Pak Kapolres senang saya, Pak Kapolres mau ngaji, gagah. Letting berapa dan 2000 ya? Oh tepat pilih ke saya. Beliau ini AKBP sama dengan saya AKBP. Beliau AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau saya AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Oh Pak. Saya itu bisa membedakan polisi Intel atau Bimas, nggak perlu lihat seragamnya, lihat batuknya beda dan beda. Kalau Intel tuh batuknya ditahan-tahan karena harus menahan rahasia negara. Tapi kalau Bimas, cuh, gitu. Bimas dilawan. Kata provose, ya ini mata nih. Nah saya itu Pak, hidup saya itu kalau di Jogja, kalau ngaji di Jawa, itu dimanapun lah. Itu setiap 24 jam saya itu dikawal polisi Pak. Jadi setiap hari, karena saya tiap hari pengajian harus menjangkau 4-5 tempat sehari, dikawal polisi. Saya itu pengajian gak dikawal polisi, cuma ke Banjaragung tok Pak. Iya, berangkat sendiri. Bener. Sampai saya itu dikasih Pak Kapolri apa? Itu loh, apa namanya, anggota lantas melekat itu loh, yang ngawal saya kemana-mana kalau pengajian. Karena memang aktivitas saya sangat tinggi, PJR melekat itu untuk ngawal saya. Maka karena saya sering ngaji dengan polisi, saya punya banyak guyonan dengan polisi. Saya sebulan sekali dapat jatah di Masjid Mabes Polri, walaupun saya jarang bisa. Yang minta saya ngaji di sana Pak Irwasum Mabes Polri, Umar Septono, dulu mantan Kapolda Sulawesi Selatan. Maka kalau lihat polisi ngaji ini saya bahagia banget rasanya. Maka ketika saya ditanya sama Pak Irwasum, Gus, apa pendapat Gus tentang polisi Indonesia? Polisi Indonesia hari ini keren, promoter, profesional, modern, terpercaya. Wow, itu slogan polisi hari ini. Yang merusak citra polisi itu cuma satu Pak, apa? Polisi Cilukba. Itu kurang ajar itu. Itu di mana-mana saya basmi. Belok lampu merah kiri ngeng, tahu-tahu iya. Itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Anak buahnya Pak Kapolres kalau ada yang seperti itu awas, santet tenan. Karena saya punya pengalaman dan di Mabes Polri saya itu boncengan motor sama asistennya, ajudannya Pak SBY waktu itu. Namanya sekarang Brigjen Imam Sugianto. Dulu Wakapolda Jogja, setelah jadi pengawalnya Pak SBY. Lewat Pak lampu merah di Jakarta. Belok kiri di lampu merah itu kan ada 3 undang-undangnya. Yang pertama turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Yang kedua berhenti mutlak, yang ketiga ikuti rambu. Ini jalan belok kiri jalan terus, saya belok ngeng. Tahu-tahu di lampu merah apa? Iya, aku mak teratap.
Apakah saya jatuh cinta? Oh ternyata ditilang aku. Oknum polisinya ini datang. Selamat siang Pak. Tak jawab, waalaikumsalam. Kiai kok, gitu kan. Dia bilang, bisa minta surat-suratnya Pak? Saya tanya, Anda minta surat apa? Fatihah apa Yasin? Aku yang ngono toh. Jengket aku kok. Apakah Anda bawa SIM? Nyoh SIM. Surat izin menikah lagi. Wah. STNK nyoh setengah tua yang kewer-kewer. Bawa helm nyoh. Saya bawa helm, saya bawa STNK, saya bawa SIM. Anda saya tilang. Loh, kenapa? Saya pakai helm, saya bawa SIM, saya bawa STNK. Kenapa saya ditilang? Tutup pentilnya nggak ada. Ya Allah. Ini masih ada mental oknum sing bosok seperti ini. Masa bawa helm, bawa STNK, bawa SIM ditilang gara-gara tutup pentil? Kan danco. Aku udah. Anda kalau di jalan ketemu seperti itu langsung lapor Pak Kapolres. Betul Pak Kapolres ya? Orang nilang itu ada undang-undangnya, ada peraturannya, nggak ngawur. Lapor Pak Propam nggak? Berarti sidang sama Propam. Propamnya wetengnya gede nih. Provos, Propam itu provos dan pengamanan. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Kapolres mikir, waduh salah ngundang kiai. Akhirnya apa? Masjid saya jadi Pak. Habis 2 miliar lebih tanpa ada proposal, tanpa ada kotak infak, tanpa ada panitia. Yang lebih susah dari bangun masjid itu apa? Memakmurkan masjid. Ini kalau lihat dari penampakannya habis berapa miliar ini masjid? Berapa? 2,5. 2,5 bisa segagah ini. Murah ini Pak itu kan. Berarti pemborongnya jujur ini Pak. Tukangnya jujur ini Pak. Oh gotong royong. Wah keren. Tak dongake kowe mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian modar. Tanpa bantuan pemerintah, tanpa bantuan bupati. Bagus, bagus. Wow, itu harus luar biasa. Swadaya masyarakat. Saya itu malu Pak kalau bangun masjid kadang-kadang di jalan terus dan ini perlu ditertibkan gitu. Saya itu paling nggak suka kalau di jalan orang teriak-teriak, apalagi dikasih penghalang. Bapak Ibu ayo bantu sumbangan masjid. Itu memalukan umat Islam, betul? Dapatnya nggak seberapa, umat Islam jadi malu, ganggu lalu lintas. Saya paling nggak setuju itu. Islam itu gagah itu loh Pak. Kayak penampilan Gus Miftah kacamata ireng. Tongkatnya disita pesawat matanya.